Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk share screen-nya sudah bisa dilihat. Sudah, Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ayu dari tim Jakarta 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai join table dan spatial join. Di mana join table sendiri berfungsi untuk menggabungkan dua data tabular dengan data spasial. Contoh dari data tabular yaitu data Excel, dan contoh dari data spasial yaitu data shapefile atau SHP. Yang terpenting dalam join ini yaitu antara satu tabel dengan tabel yang lain yang akan dijoin harus mempunyai suatu field yang sama. Misalnya, pada data tabular memiliki kolom nama kelurahan, maka pada data spasial juga harus memiliki kolom nama kelurahan. Karena untuk menggabungkan dua data tersebut menggunakan satu kunci yang sama, yaitu nama kelurahan. Untuk kunci field yang sama ini tidak harus nama kelurahan, tergantung data apa yang digunakan pada proses join table ini. Jadi bebas, bisa apa saja, yang penting dari dua data tersebut memiliki salah satu kolom yang sama persis. Misalnya, data untuk join table, data yang pertama yaitu data tabular yang berupa Excel. Di sini memiliki informasi nama kelurahan atau nama kolom WAD MKD. Lalu ada informasi jumlah penduduk dan informasi luas. Data yang kedua yaitu data spasial berupa SHP batas kelurahan dengan informasi nama kelurahan saja. Sehingga data spasial yang dimiliki nantinya akan memiliki informasi yang ada pada data tabular. Dapat dilihat pada gambar bahwa informasi jumlah penduduk dan luas sudah masuk ke dalam data spasial. Selanjutnya, untuk spatial join adalah menggabungkan dua tabel dengan menggunakan korelasi spasial di antara fitur dari masing-masing tabel. Spatial join ini dapat dilakukan meskipun tidak terdapat field kunci pada masing-masing tabel, karena yang digunakan adalah korelasi spasial. Jadi, spatial join ini juga sama halnya dengan join table, yaitu menggabungkan dua data. Tetapi perbedaannya, jika tadi join table harus memiliki kunci kolom yang sama pada kedua data, sedangkan spatial join ini digunakan untuk menggabungkan dua data spasial, tetapi tidak memerlukan kunci kolom yang sama. Hanya kedua data ini harus dengan lokasi yang sama. Misalnya, data untuk spatial join yang pertama yaitu data spasial hasil dari join table yang tadi. Dan data spasial yang kedua adalah misalnya data titik-titik wisata. Jadi, di sini spatial join bertujuan untuk memasukkan data nama kelurahan pada data titik wisata. Jadi kan kalau misalkan titik wisata itu belum, pada saat kita digitasi titik wisata kan belum diketahui titik tersebut berada di lokasi mana. Nah ini di tujuannya spatial join kita ingin tahu titik wisata satu itu lokasinya di kelurahan mana gitu. Sehingga data spasial yang awalnya belum memiliki informasi apapun, seperti pada gambar hanya terdapat informasi nama titik wisata 1, titik wisata 2, dan seterusnya. Dengan cara spatial join tersebut akan menghasilkan suatu data titik wisata yang berisi lokasi kelurahan. Jadi bisa dilihat bahwa titik 1 terletak pada kelurahan Gambir, titik 2 berada pada kelurahan Cideng, sampai titik 5 berada pada kelurahan Kebun Kelapa. Nah, jadi kesimpulannya join table dan spatial join ini sama-sama menggabungkan dua data, tetapi jika join table memerlukan kunci field yang sama, harus terdapat nama kolom yang sama, tetapi kalau spatial join tidak perlu nama kolom yang sama, tetapi dengan lokasi yang sama, misalkan sama-sama di lokasi Kecamatan Gambir.
Sekiranya sekian materi join table dan spatial join, mungkin bisa langsung masuk ke prakteknya saja. Atau mungkin ada pertanyaan sebelumnya dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin bisa langsung ke prakteknya saja ya. Sebelumnya sudah mendownload data untuk praktek hari ini, jika belum bisa di-download di kolom chat. Jika sudah mendownload semua, kita bisa mulai dengan membuka ArcGIS Pro. Kemudian bisa diisi dengan username dan password yang telah di-share di kolom chat. Setelah itu kita bisa mulai dengan membuat project baru dengan cara klik map, isi nama dengan misalnya join table, atau join saja juga tidak apa-apa. Kemudian pilih lokasi penyimpanan. Dan oke. Pada praktek pertama ini, kita akan melakukan join table terlebih dahulu dengan menggunakan data. Satu data tabular dan satu data spasial. Di mana data spasialnya adalah data batas kelurahan yang tadi telah di-download. Nah, untuk memasukkan data batas kelurahannya, kita bisa klik katalog yang ada pada kolom di sebelah kanan ArcGIS Pro. Lalu kita klik folder, klik kanan pada folder, lalu add folder connection. Lalu kita klik folder yang akan dimasukkan. Setelah muncul, kita bisa memasukkan data kelurahan Kecamatan Gambir dengan cara tarik seperti ini. Kak, ulang, baru selesai download. Oh iya. Ulangnya dari mana ya? Dari buka ArcGIS atau mana? Dari awal, Kak. Oh iya, oke. Pertama buka ArcGIS Pro-nya terlebih dahulu. Lalu bisa sign in menggunakan username dan password
yang sudah di-download dari kolom chat. Apa sudah sign in semuanya? Atau ada yang belum? Jika sudah semuanya, bisa saya lanjutkan. Berarti sudah ya, saya bisa lanjutkan dengan membuat project baru dengan cara klik new map yang berada di sini. Lalu tuliskan nama pada project ini. Misalnya tulis dengan nama join. Lalu kita pilih location untuk penyimpanan project tersebut. Seperti ini. Pada praktik pertama ini, kita akan melakukan join table terlebih dahulu dengan menggunakan dua data. Satu data tabular dan satu data spasial. Di mana data spasialnya adalah data batas kelurahan yang tadi telah di-download. Untuk memasukkan data ke batas kelurahan, bisa diklik kanan pada folders, lalu kita klik add folder connection, lalu kita pilih folder tempat penyimpanan tadi, kita simpannya di mana. Setelah itu klik OK. Nanti di sini foldernya sudah bisa muncul. Dan kita bisa tarik data batas kelurahan Gambir seperti ini. Apakah semuanya sudah bisa mengikuti dengan sudah keluar kelurahan Gambirnya? Sudah, saya buat yang lain gimana teman-teman? Jika sudah, bisa saya lanjutkan ya. Di kelurahan Gambir ini, kita bisa melihat data informasi apa saja yang ada pada layer tersebut dengan cara klik kanan pada kelurahan Gambir, lalu klik atribut tabel. Nah, di sini kan hanya terdapat informasi nama kelurahan saja. Yang seperti materi yang tadi, kita mau mencoba memasukkan data jumlah penduduk dan data luas ke dalam data spasial kelurahan Gambir ini. Jadi kita nanti bisa tahu di kelurahan Cideng terdapat berapa jumlah penduduknya, berapa luasnya, seperti itu. Nah, untuk data tabularnya itu kita bisa buat dulu di Excel. Jadi sekarang kita bisa buka Excel terlebih dahulu. Nah, untuk penulisannya itu harus sama persis dengan nama kolom kelurahan. Karena jika tidak sama nanti datanya tidak akan terbaca. Jadi penulisannya harus sama dari nama kolom sampai isi kolomnya. Jadi di sini kan nama kelurahannya tulisannya WAD MKD. Jadi pertama di sini kita juga harus tulis WAD MKD. Setelah itu kita isi kolom-kolomnya dengan nama kelurahan Cideng, Duripulo sampai Petojo Utara. Dan itu perlu diperhatikan harus sama persis. Jadi ketika ada spasi juga harus
ditambahkan spasi. Setelah itu, jika sudah membuat kolom nama kelurahan, kita bisa membuat kolom jumlah penduduk. Misalnya, jumlah penduduk di Kelurahan Cideng ada 10 orang, di Doripolo ada 20 orang, di Gambir ada 30 orang, Kebun Kelapa ada 40 orang, Petojo Selatan ada 50 orang, dan Petojo Utara ada 60 orang. Kemudian bisa juga menambahkan kolom luas. Misalnya Kelurahan Cideng dengan luas 100, Kelurahan Doripolo dengan luas 200, Kelurahan Gambir dengan luas 300, Kelurahan Kebun Kelapa dengan luas 400, Kelurahan Petojo Selatan dengan luas 500, dan Kelurahan Petojo Utara dengan luas 600. Nah, yang tadi kan untuk penulisan nama kelurahan tidak boleh ada terjadi kesalahan. Karena kalau ada terjadi kesalahan penulisan, nantinya itu tidak akan terbaca di data spasial di ArcGIS Pro-nya. Nah, di sini saya akan sengaja menyalahkan satu agar nanti kita bisa lihat bagaimana efek dari kesalahan penulisan tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan untuk penulisannya pada Excel harus dimulai dengan kolom dan baris 1A ya. Jadi tidak ada kolom dan baris yang kosong sebelumnya. Jika sudah, mungkin bisa di-save. Misalnya di-save dengan join. Lalu klik simpan. Setelah itu, setelah disimpan, Excel-nya bisa ditutup. Di sini kita akan memasukkan data tabular Excel ke dalam ArcGIS Pro dengan cara klik view pada kolom atas, lalu klik geoprocessing, kemudian kita cari Excel to table. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa input file Excel yang telah kita buat tadi. Mbak, ulang, Mbak. Yang dari mana, Mbak? Dari view. Oh ya, kita bisa klik view yang ada pada kolom di atas. Ini seperti ini. Setelah klik view, kita bisa klik geoprocessing. Ini. Ini ya.
Setelah klik geoprocessing, nanti geoprocessing-nya akan muncul di kolom sebelah kanan ArcGIS Pro seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita cari geoprocessing Excel to table. Setelah itu kita bisa klik yang ini, yang Excel to table conversion tools yang paling atas. Setelah itu, kita bisa input Excel file yang telah kita buat tadi dengan cara klik gambar folder, lalu kita cari di mana tempat penyimpanan kita menyimpan data Excel-nya. Apakah sudah semuanya? Jika sudah, bisa dilanjutkan dengan cara klik run. Setelah itu, kita bisa lihat isi dari file table tersebut dengan cara klik kanan pada tabel dan klik open. Nah, sudah bisa dilihat bahwa datanya sudah masuk. Ini data Excel yang tadi kita buat. Ada nama kelurahan, jumlah penduduk, dan luas. Kemudian kita akan melakukan join table dengan cara klik kanan pada kelurahan Gambir, lalu klik join and relate, kemudian klik add join. Lalu input table dengan SHP Kelurahan Gambir dan input join field dengan WAD MKD. Nah, jadi fungsi dari kunci field yang sama itu ada di sini. Jadi nama kelurahan, WAD MKD, join tab-nya juga di sini WAD MKD. Seperti itu. Setelah itu kita bisa validate join. Setelah muncul tulisan sukses seperti ini, kita bisa close dan kita bisa klik OK. Setelah itu, kita bisa lihat hasil dari join table dengan cara klik kanan pada Kelurahan Gambir, kemudian kita buka di atribut tabelnya. Nah, bisa dilihat bahwa sudah masuk data jumlah penduduk dan luas yang telah kita buat di Excel tadi. Dan bisa dilihat juga bahwa tadi saya salahkan pada saat penulisan Petojo Utara. Jadi datanya tidak bisa masuk, sehingga hasilnya tulisannya 0. Maka sangat harus diperhatikan pada saat penulisan tidak boleh adanya terjadi kesalahan penulisan, karena efeknya ya datanya tidak bisa terbaca. Jadi untuk penulisan kolom kunci tersebut harus benar-benar sama persis. Jika ada spasi, kita juga harus menuliskan spasinya seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan. Jika sudah ada, kita bisa lanjut ke praktek selanjutnya. Praktek kedua ini, kita akan melakukan spatial join dengan menggunakan 2 data spasial. Data spasial yang pertama dapat menggunakan hasil dari join table yang ini. Dan data spasial yang kedua, kita akan buat terlebih dahulu
Misalnya di sini saya akan membuat data spasial titik wisata yang terdapat pada Kecamatan Gambir. Tapi ini datanya terserah saja, jadi data dummy saja. Yang pertama, kita bisa mulai dengan membuat titik wisata dengan cara klik katalog yang ada pada kolom sebelah kanan. Setelah itu, kita bisa klik kanan pada folder tempat penyimpanan yang tadi telah di-add folder. Setelah itu kita klik new. Setelah itu kita klik shape file. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Create feature class. Di sini kita bisa tulis feature class name-nya dengan wisata. Kemudian kita pilih geometry type-nya dengan point. Setelah itu pilih koordinat sistemnya. Dengan WGS 84 UTM Zone 48S. Karena Jakarta berada pada sistem koordinat tersebut. Setelah itu, kita bisa run. Nah, setelah berhasil, akan muncul SHP yang telah dibuat. Lalu kita bisa mulai digitasi wisata yang berada pada Kecamatan Gambir dengan cara klik edit, lalu klik create, klik titik wisata, lalu kita bisa lakukan digitasi di mana saja asalkan masih dalam lokasi dalam Kecamatan Gambir. Jadi misalkan di sini 1, misalkan kita buat 5 titik ya. Di sini ada 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa klik save terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa menambahkan kolom nama titik wisata dengan cara klik kanan pada wisata, lalu klik atribut tabel. Nah, di sini tidak ada informasi apa-apa. Nah, di sini kita pertama akan memasukkan informasi titik wisata namanya dengan cara klik add. Lalu kita isi dengan field name-nya, kita isi dengan nama misalnya. Lalu tipe datanya kita isi dengan teks. Jika sudah, kita bisa klik save yang ada pada tampilan atas. Setelah itu kita kembali ke kolom tabel atribut wisata. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul kolom nama. Di sini kita bisa tuliskan misalnya pertama titik 1, titik 2, sampai titik 5.
Setelah itu kita bisa klik save dengan cara klik kolom edit, lalu klik save. Nah, di sini kan ada salah satu titik yang terselect. Jadi ini harus di-clear dulu dengan cara klik clear yang ada pada kolom edit. Nah, bisa dilihat bahwa ini sudah tidak ada yang terselect lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, bisa saya lanjutkan dengan cara dilanjutkan dengan spatial join dengan cara kanan pada titik sapa, klik join and relate, lalu klik spatial join. Target feature-nya sudah benar wisata, join feature-nya Kelurahan Gambir. Setelah itu, jika sudah, kita bisa klik OK. Setelah muncul hasilnya, ini ada muncul wisata underscore spatial join. Di sini kita bisa, jika ingin tahu hasilnya, kita bisa klik kanan pada wisata underscore spatial join, lalu klik atribut tabel. Nah, di sini sudah muncul bahwa titik 1 berada pada Kelurahan Gambir, titik 2 pada Kelurahan Kebun Kelapa, titik 3 pada Kelurahan Petojo Utara, titik 4 pada Kelurahan Cideng, dan titik 5 pada Kelurahan Gambir. Nah, di sini titik 5 tidak tertuliskan titiknya karena tadi masih terselect. Jadi di sini pada saat nah, seperti ini. Kalau misalkan tadi sudah tertulis, maka nanti di sini juga akan tertulis. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sekiranya sekian pelatihan mengenai join table dan spatial join. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat juga nih, ini nggak ada pertanyaan apa pada ketinggalan? Yakin pada ketinggalan. Mbak Anggun gimana Mbak Anggun? Yang kita ketinggalan tahu. Jadi sebenarnya fitur yang dipakai juga nggak terlalu banyak. Yang penting Excel-nya bisa masuknya tadi Mbak Anggun tuh, pada ketinggalan semua kan, pada malu-malu semua Mbak orang-orangnya. Jadi intinya kan ada 2 kali ya tadi ya Mbak Ayu ya. Jadi mungkin dari yang pertama kan yang penting untuk Excel-nya teman-teman udah pada masuk semua belum tadi? Sudah bisa connect dari Excel-nya ke Excel to table-nya. Kalau misalnya sudah bisa, nanti tinggal join-nya pakai yang klik kanan di Kelurahan Gambir. Atau mau diulang lagi Mbak Anggun, Mbak Pindi dan teman-teman? Ulang lagi dong. Oke, Mbak Ayu minta request speed-nya dikali 0,5 Mbak, jadi pelan aja. Oh iya, kalau misalkan ketinggalan atau Iya. ada yang belum, bisa langsung ngomong aja ya, soalnya saya nggak buka kolom chat. Nah betul, gitu aja ya Mbak Anggun dan teman. Kalau ada ketinggalan bilang aja, jadi biar bisa di stop dulu, bisa mundur. Gitu ya. Siapa? Mbak Ayu mulai dari awal aja, nggak mulai dari awal banget sih, mulai dari udah input yang tadi yang map-nya, sorry yang Gambir, nanti ketika hasil join dari yang Excel yang tadi ke ini. Yang ketinggalan tadi kira-kira ketinggalannya dari mana ya? Ya teman-teman gimana yuk? Mungkin dari ini Mbak, dari ketika udah buat Excel-nya, dari buat Excel aja. Oh iya. Ya.
Iya teman-teman ya. Nah, dari buat tabel tuh kata Mbak Vindi. Silakan Mbak Ayu, pelan-pelan aja. Di sini kan tadi kita yang pertama prakteknya join table. Join table kan menggabungkan data spasial dengan data tabular. Data spasialnya itu berupa kelurahan Gambir yang tadi sudah di-share di kolom chat. Jadi sudah bisa di-download. Lalu untuk data tabularnya kita bisa buat sendiri di Excel. Nah, kita buka dulu Excel-nya. Setelah itu kita buat isi dari Excel-nya seperti ini. Karena kita bisa lihat di Kelurahan Gambir, kita bisa lihat data spasial di Kelurahan Gambir itu hanya terdapat informasi nama kelurahan saja dengan nama kolom WAD MKD. Maka di Excel-nya pun jika kita akan menuliskan nama kelurahan, kita menuliskan nama kolomnya dengan WAD MKD. Lalu kita bisa isi kolomnya dengan nama kelurahan yang ada pada data spasial, dimulai dari Cideng sampai Petojo Utara. Nah, untuk penulisan nama kelurahan di sini, tidak boleh terjadi adanya kesalahan penulisan. Jadi harus sama persis. Sama persis itu termasuk dari spasi, capital atau lowercase, sama itu ya Mbak, sama tanda spasi atau lain-lainnya ya? Iya. Dari sini udah paham ya teman-teman ya. Jadi juga kenapa Mbak Ayu ada menambahkan satu di utara, hanya ada dua itu untuk melihat apakah kalau misalnya beda dengan penulisan dengan yang ada di Excel seperti apa. Gitu ya Mbak Ayu ya? Iya. Oke, lanjut Mbak Ayu. Setelah itu kita bisa isi melanjutkan dengan membuat kolom jumlah penduduk dan luas. Gimana teman-teman, udah semua dibuat jumlah penduduk sama luas? Oke, sudah siap. Lanjut Mbak Ayu. Oke, setelah itu kita bisa save Excel-nya. Lalu setelah di-save, kita bisa close Excel-nya terlebih dahulu. Bentar Mbak Ayu, ini save-nya direktorinya bebas atau disamain kayak lokasi tadi nge-save tempat yang Gambir? Oh, di save-nya bebas, bisa nama apa aja. Tapi disimpan di lokasi penyimpanannya itu foldernya sebenarnya bisa apa saja sih, tapi lebih gampangnya di folder yang sama saja. Iya teman-teman ya, paham ya. Lanjut Pak. Setelah itu kita bisa close Excel-nya. Mungkin yang tadi hasil itu ditutup dulu kali Mbak, yang dari Kelurahan Gambir, wisata dan wisata lainnya dihapus dulu. Seperti ini. Ya, posisinya kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lanjut Bayu. Selanjutnya kita bisa klik katalog.
Ini kan tadi kan kita udah masuk, kalau yang kelurahan Gambir ini udah pada masukin kan ya? SHP kelurahan Gambir yang tadi pertama kali. Kalau belum, kita bisa masukin. Kalau belum, kita bisa masukkan dengan cara klik kanan pada folders, pada katalog yang ada pada kolom sebelah kanan. Lalu klik add folder connection. Setelah itu pilih folder tempat penyimpanan yang telah di-download tadi sama folder tempat penyimpanan Excel-nya. Lalu klik OK. Setelah itu muncul folder yang kita sudah koneksikan. Setelah itu cari di mana tempat penyimpanan SHP Kelurahan Gambir. Lalu bisa ditarik seperti ini. Mbak Rina nggak keluar ya di folder connection yang kan itunya direktorinya yang Gambirnya tadi simpannya di mana ya Mbak sebelumnya? Yang sudah di folder connection tapi nggak mau keluar, saya boleh ganti share screen saja. Boleh silakan coba. Ini udah aku close ya. Aku jadi nggak bisa nge-mute, nggak bisa stop share. Silakan Mbak Rina share. Jadi untuk file Gambirnya disimpan di mana? Folder pelatihannya Mbak coba diklik pelatihannya. Folder pelatihan 13 12 2021. Bukan itu nih, bukan itu satu lagi. Tadi save-nya di situ Mbak untuk Gambirnya. Coba cek ya. Bisa diklik kanan di pelatihan 13 12 2021. Refresh. Muncul ya Mbak. Ya. Penempatannya ditaruh di atas aja. Di drag ke atas dan posisinya di bawah map. Nah, ya. Oke, masih ada lagi masalah teman-teman? Tidak ada, kalau nggak ada lanjut Mbak Ayu. Iya, saya lanjutkan.
Nah, jika sudah data spasialnya sudah masuk, kita bisa memasukkan data Excel yang telah kita buat tadi dengan cara klik view pada kolom atas, lalu klik geoprocessing. Setelah itu, pada kolom geoprocessing kita cari Excel to table. Jika sudah ada tampilan seperti ini, bisa diklik. Untuk input Excel filenya, kita bisa cari di folder penyimpanan yang telah kita simpan tadi dengan cara klik gambar folder, lalu kita pilih Excel yang telah kita buat. Mbak, boleh diulang sedikit, Mbak, pas mau ambil Excel-nya. Tadi saya ketinggalan karena kita nggak ada geoprocessing, tapinya adanya di analis, di tools. Jadi agak berbeda. Oh iya. Berarti udah buka kolom geoprocessing-nya atau tools-nya? Sudah, sekarang udah ada di yang geoprocessing, Excel to table-nya udah. Terus udah dibuka seperti ini tampilannya. Oh iya. Ya. Setelah itu untuk input Excel filenya itu bisa dicari di folder. Tadi nyimpannya di mana, folder mana, lalu bisa dipilih file yang telah kita buat tadi. Lalu diklik OK. Jika sudah, kita bisa klik Run. Apa ada yang ketinggalan lagi atau sudah semua? Mana teman-teman sudah input, sudah muncul? Coba di tes run dulu, Mbak. Hasilnya seperti apa? Oh ya, saya run ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul di tabel konten di sebelah kiri ArcGIS Pro. Teman-teman udah keluar belum seperti itu? Sama nggak? Kalau ada yang belum, boleh coba tetap. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa lihat, bisa cek isi dari tabelnya seperti apa dengan cara klik kanan pada tabel, lalu open. Inputnya tadi yang ketinggalan tuh, Mbak. Inputnya tuh dari yang tadi yang join Excel tadi ya. Tapi outputnya udah otomatis dia. Gimana? Yang tadi ada yang nanya di chat untuk inputnya, input Excel yang tadi yang kita buat lokasinya. Biarkan default saja. Ini yang dosensi. Ini kan ya foto yang telah kita buat tadi, lalu tabelnya nggak apa-apa, biarin aja kayak gini. Jadi dari defaultnya ArcGIS saja. Saja. Sudah ya teman-teman ya. Lalu kita muncul gimana?
ketika data tabular dan data spesialnya sudah masuk semua ke ArcGIS Pro, kita bisa melakukan join table dengan cara klik kanan pada Kelurahan Gambir. Pada data spasial Kelurahan Gambir, kita klik kanan, lalu klik join and relates, lalu klik add join. Seperti ini tampilannya. Untuk input tabelnya sudah benar, Kelurahan Gambir. Untuk input join field-nya kita pilih WAD MKD, karena ini tadi kan kalau join table harus menggunakan sebenarnya ini ada satu aja. Ini tadi kan saya tarik 2 kali. Seperti ini. Jika sudah input tabelnya benar Kelurahan Gambir, input join field-nya menggunakan WAD MKD. WAD MKD ini field kuncinya ya, untuk menghubungkan dua data tersebut kan tadi kita menggunakan kunci field-nya itu nama kelurahan. Jadi input join field sama join table field-nya WAD MKD. Setelah itu kita bisa validate join. Mbak, maaf, nggak ada nya ya kalau di kita. Nggak ada apanya. Validate-nya nggak ada. ArcGIS-nya 2 titik berapa? Ya. Yang dikasih di grup itu kemarin. Berapa sih? Kalau tidak ada validate join, mungkin bisa langsung di OK saja. Jika sudah, kita mau lihat hasil dari join table-nya, kita bisa klik kanan pada Kelurahan Gambir, lalu kita buka atribut tabelnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Sudah ada informasi jumlah penduduk dan informasi luas juga. Jadi untuk yang Petojo Utara itu kan hasilnya 0. Itu tadi memang saya sengaja untuk saya tulis salah, ada kesalahan penulisan, karena kalau misalkan ada kesalahan penulisan 1 huruf saja atau 1 spasi saja, itu datanya tidak akan terbaca. Jadi untuk Cideng sampai Petojo Selatan itu sudah benar sama persis isi kolomnya, tapi untuk Petojo Utara karena dia tidak terbaca, maka munculnya akan 0. Seperti itu. Kalau seandainya kita mengalami kesalahan penulisan. Nah, kalau misalkan kita ada kesalahan penulisan, misalkan Petojo Utara tadi A-nya 2, atau biasanya Kebon Kelapa, tapi nggak pakai spasi, itu nanti hasilnya akan nulis semua. Ayo, mau nanya dong. Misalnya kan yang tadi yang nomor 6 itu Petojo Utaranya salah. Kalau misalnya kita mau benerin itu gimana yang Mbak? Apa langsung di sini atau harus benerin dari Excel lagi? Dari Excel lagi. Jadi di sini itu kan tadi kita bisa join table. Nah, nanti itu bisa juga kalau misalkan tadi ada kesalahan atau tadi saya mengulang, itu saya klik kanan di Kelurahan Gambir, klik join and relates. Nah, di sini ada remove all join. Jadi nanti hasil yang tadi kita udah join, kita bisa remove. Terus kita join ulang seperti itu. Oke, mau harus dari Excel ya? Iya, dari Excel.
Sebenarnya bisa juga sih dari sini, tapi kan kalau misalkan kesalahannya hanya satu, kalau misalkan kesalahannya ada banyak, nanti kita harus membenarkan di Excel juga, di ArcGIS Pro juga, jadi kan kerjanya harus 2 kali. Jadi lebih baik menggantinya itu dari Excel saja. Kalau kita mau ngerubahnya hanya di ArcGIS Pro-nya aja, misalnya hanya ini satu kesalahan, itu caranya gimana, Mbak? Misalkan seperti ini. Ternyata kalau misalkan dari join table itu emang karena itu datanya dari data Excel, jadi nggak bisa diedit. Kan tadi ini kan dari kelurahan Gambir, maksudnya dieditnya dari yang sudah hasil join table ya. Kalau udah hasil dari join table, ini nggak bisa diedit. Tapi kalau misalkan di tabelnya ini sendiri yang belum di-join, ketika dibuka, ini masih bisa diedit-edit gitu. Jadi untuk joinnya tetap join ulang. Jadi nggak bisa diedit dari sini, nggak bisa diedit dari hasil. Bisanya diedit dari tabelnya ini yang sebelum di-join. Kalau mau editnya di ArcGIS Pro. Oke, masih baik. Sampai sini udah ini ya. Udah paham semua teman-teman ya yang tahap satunya. Jadi masih ada lanjutan lagi. Sampai sini masih ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Silakan. Lanjut Mbak, yang terakhir ya. Tadi spatial join. Oke. Jadi kita bisa lanjutkan ke praktek yang kedua, yaitu spatial join. Dan di spatial join ini kan kita menggabungkan 2 data spasial. Nah, untuk data spasial yang pertama, kita itu menggunakan hasil dari join table. Jadi pakai data spasial Kelurahan Gambir. Lalu data spasial yang kedua, kita membuat shapefile titik wisata misalnya. Tapi juga lokasinya di Kelurahan Gambir. Kalau tadi kan join table harus pakai kunci yang sama, dengan kolom yang sama. Kalau misalkan spasial join ini menggunakan lokasi yang sama. Jadi kita membuat titik wisata juga yang berada di Kecamatan Gambir. Nah, kita bisa buat titik wisatanya terlebih dahulu dengan cara klik katalog, lalu kita klik kanan pada folder yang telah terkoneksikan, klik new, lalu klik shapefile. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa isi feature class name-nya dengan tulis wisata. Lalu geometry type-nya kita pilih plane. Lalu kita
kita pilih koordinat sistemnya. Bisa share screen yang nggak ada tulisan shape filenya. Dalamnya tahu ya. Kalau semisal seperti itu, kalau yang nggak ada tulisan new shapefile, bisa buat new file di database. Atau kalau misalkan di folder materi, bisa nggak? Misalkan di folder gambir, klik kanan. Tetap tidak bisa. Berarti kalau yang new shapefile-nya tidak muncul, bisa membuat new file geodatabase terlebih dahulu. Iya, bisa klik new feature class. Bisa tulis namanya wisata. Aku dari selatan ya. Marina dari selatan, Marina barat. Nggak bisa siapa? Nggak tahu kenapa. Terus feature-nya pilih poin. Langsung klik next saja. Next lagi. Pilih yang 48S ya. Yang di atas yaitu next. Next lagi. Next lagi. Finish. Nah, ya sudah. Shapefile-nya sudah muncul. Ini kurang lebih kayak yang pembelajaran yang pertama ya Mbak Ayu ya. Ya. Add feature pas itu waktu buatan teman-teman mungkin kalau yang ada di pelajarannya sesi yang pertama itu waktu diajarin sama Mas Iqbal. Oh iya, yang tadi untuk yang bioprocessing ini, yang lainnya tidak ada kendala. Tidak Mbak, lanjut Mbak. Oke, kalau sudah, nanti feature wisatanya sudah muncul di konten sebelah kiri. Kita bisa lihat informasinya dengan cara klik kanan dan open atribut tabelnya. Di sini kan belum ada informasi apa-apa. Nah, di sini kita bisa mulai digitasi dengan cara klik edit. Ya, untuk add shapefile berarti sama ya dengan feature class. Iya, sama. Kalau misalkan dari folder itu new-nya new shapefile, tapi kalau misalkan di dalam geodatabase itu klik new-nya new feature class. Seperti itu. Ini saya lanjutkan. Untuk digitasi bisa klik edit,
lalu klik create. Setelah itu kita klik wisata. Nah, sudah muncul tampilan kursor seperti ini. Kita bisa titikin tempat wisata, terserah di mana, 5 titik gitu misalnya. Jika sudah, bisa klik edit, lalu save. Apakah sudah semuanya? Udah, teman-teman gimana? Sudah ya. Lanjut, Mbak Ayu. Jika sudah, kita bisa menambahkan kolom nama titik gitu. Misalnya kan biasanya ditulis wisata apa, wisata 1, wisata 2 gitu. Nah, ini kita bisa menambahkan kolom dengan cara klik add. Nah, ada di sini. Lalu isi field name dengan nama. Mbak, maaf Mbak, kalau kita udah selesai nitikin nih, terus kita mau berhenti selesai menit ngasih titik poinnya, itu caranya gimana? Gimana tadi, Bu? Kita nih udah ngasih poin nih di dalam kecamatan, satu-satu dalam kelurahan. Terus kita mau mengakhiri, kita nggak melanjutkan untuk ngasih titik lagi gitu, menambahkan titik. Itu caranya di klik edit, lalu klik save. Jika sudah save, sudah di save ya tadi, Bu. Lalu kita bisa klik clear pada selection ini. Dan bisa klik select. Jadi tampilannya sudah seperti ini. Apa sudah? Lanjut, Bang. Ada pertanyaan lagi, Mbak Anggun? Lanjut ya. Belum, Pak. Masih ada kursornya. Masih ada kursornya. Iya, kalau masih Bisa ada di kursor, share screen. masih nyambung ke itu. Kalau nggak ada yang panik. Bisa di share screen. Pembangun di share nih, Bos. Yang tadi bisa di share screen untuk saya lihat seperti apa kendalanya. Bisa-bisa Pak, ada yang dapat 3, ada yang dapat 4 dari jenis-jenisnya. Kemarin kita dibagi. Matiin wisatanya gimana, Kak? Ya, coba di share screen, Mbak, saya biar bisa lihat. Oh, maaf, gak bisa share screen, Kak. Maksudnya sebentar ya, saya share screen. Tadi kan posisinya kursornya seperti ini ya, ada titiknya, jadi ada tanda plus sama titik. Nah, kalau misalkan mau sudah selesai, itu bisa klik select ini. Nah, udah kembali lagi kursornya, bukan kursor digitasi lagi gitu. Seperti itu bukan maksudnya.
selain itu kita juga ada yang drainase Udah diselect masih. Jadi kendalanya ini seperti apa ya? Maksudnya selesaikan digitasi kan sudah selesai, sudah di save juga, sudah di clear, sudah di select. Sudah. Oh sudah ya. Bisa saya lanjutkan? ada ilmu-ilmu baru yang harus kita Bisa. Selanjutnya kita bisa buat kolom nama wisata dengan cara klik add yang ada pada tabel wisata. nanti kalau untuk kedepannya karena kita kemarin Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa isi field name dengan nama, pilih data type-nya dengan teks, setelah itu kita bisa, kalau sudah kita bisa save. juga untuk beberapa tools dari Nah, bisa dilihat di kolom wisata, di tabel wisata ini sudah ada kolom nama. Yang ini bisa di-close saja. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini aku bisa mengikuti atau ada yang tertinggal lagi. Jika sudah, bisa saya lanjutkan. Di sini kan sudah ada kolom nama. Kita bisa isi kolom nama tersebut dengan nama-nama wisatanya. Tapi di sini kan datanya data dummy. Jadi kita misalkan tulis nama dengan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Jika sudah, saya bisa melanjutkan ke proses spatial join. Apakah ada pertanyaan? Mbak, saya mau tanya, seandainya kita ngasih poinnya misalnya salah atau ini, atau salah atau terlalu banyak, nah terus kita mau menghapus, itu caranya gimana Mbak? Bisa di-share screen, Bu? Saya nggak bisa share screen soalnya pakai HP. Oh ya udah. Misalnya di titik 5 ini, misalnya salah ya titiknya. Kita bisa klik di nomor 5, lalu kita klik kanan, lalu delete. Seperti itu. Atau bisa juga diklik lalu delete. Kalau mau menambahkan juga tinggal create tambah aja ya Mbak ya. Kenapa? Kalau misalnya kita mau nambahkan kan misalnya cuma 4 atau tadi yang 1 salah, terus kita nambah baru tinggal create aja lagi ya. Iya. Jadi semisal ini saya coba ya, ini saya delete. Lalu kita mau membuat lagi. Ini kita bisa buka kolom create feature yang ada di sebelah kanan sini. Lalu kita klik wisata. Lalu
Lalu kita bisa digitasi ulang. Misalnya sebenarnya di sini. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita bisa clear. Lalu klik select. Lalu di kolom namanya kita tulis titik. Seperti ini. Kalau sudah, bisa saya lanjutkan ke spatial join. Silakan, Mbak. Ya, spatial join ini bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada feature wisata. Lalu kita klik join and relates. Lalu klik spatial join. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, target feature-nya sudah benar wisata, join feature-nya Kelurahan Gambir, sebelum saya klik OK, apa sudah bisa mengikuti? Jika sudah, saya bisa lanjutkan dengan klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari spatial join, yaitu wisata_spatial join. Jika kita ingin melihat hasil dari spatial join tersebut, kita bisa klik kanan, lalu klik atribut tabel. Nah, isi dari tabel tersebut sudah terlihat bahwa tabel yang berada di Kelurahan Gambir sudah masuk ke dalam tabel titik wisata. Jadi bisa dilihat bahwa titik wisata 1 berada di Kelurahan Gambir, titik wisata 2 berada di Kelurahan Kebun Kelapa, dan seterusnya. Jadi spatial join-nya sudah bisa dikatakan berhasil. Apa ada pertanyaan? Semuanya sudah bisa mengikuti. Nah, teman-teman cukup jelas kah? Kamarina keluar titik 5 harusnya berapa? Yang keluar hanya titik 5 ini bisa di share screen. Bisa buka tabelnya wisata. Nah, itu karena salah satu titiknya sedang terselek. Jadi, kalau misalkan titiknya hanya satu yang terselek, hanya itu saja yang keluar nantinya. Jadi, tadi setelah digitasi, kan sudah setelah di-save, kita klik clear. Nah, ya, jika sudah seperti itu, coba buka di kolom edit. Di save terlebih dahulu. Di save. Itu saja. Bentar. Ya. Ya.
Kelurahan Gambir. Ya, langsung di-run saja. Ya, seperti itu tampilannya. Jadi ketika selesai digitasi, kita bisa klik clear. Karena jika ada salah satu yang terselect, jadi hanya titik itu saja yang yang terbaca di spatial join. Oke. Apa ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, sekiranya cukup latihan join table dan spatial join pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.